Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini narasumber akan berkisah atau bercerita pengalaman yang dialaminya pada saat menjadi pencinta alam. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita temui narasumber berikut ini. Jadi ini saya mau bercerita, berbagi pengalaman. Pada beberapa tahun yang lalu, saya sempat ke daerah Jawa. Nah, di situ saya bersama teman-teman. Saya salah satu junior yang pencinta alam ya, itu alam-alam terbuka. Nah, kita ada sebuah cerita di daerah Jawa sana. Dia juga tidak berbentuk pegunungan, tidak ya, cuman semacam alam terbuka dan memang sedikit kayak tanjakan seperti itulah. Nah, di situ kami bertemu dengan teman-teman dari daerah lain, dari kabupaten lain. Di situ kita sempat saling kenal sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, pada saat kita melanjutkan perjalanan, kita menemukan sebuah mimpi yang menurut saya itu sebuah misteri. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih karena hari ini dikasih kesempatan lagi untuk berbagi atau bercerita pengalaman saya sewaktu saya mengikuti kegiatan pencinta alam beberapa tahun yang lalu. Nah, ini saya mau berbagi cerita saya itu pada saat itu kita mengikuti sebuah kegiatan ya, di mana kegiatan itu yang benar-benar kita berada di nuansa alam terbuka. Nah, saya punya cerita pada saat itu saya bersama teman-teman ya, di situ teman-teman kita itu gabung ya Mbak, ada cewek ada cowok. Jadi kita pergi di suatu tempat di mana tempat itu yang begitu indah dan sejuk. Nah, pada saat itu kita menemukan suatu pengalaman pada sore menjelang maghrib karena sudah begitu lelah untuk mendaki ya, karena kita mendaki di daerah semacam tanjakan gunungan ya Mbak. Gunung ya. Di situ kita sempat tertidur karena kita lelah. Jadi pada saat itu spontan karena capeknya itu, jadi kita tidurnya itu betul-betul lelap walaupun cuma sebentar. Nah, pada saat kita lagi rebahan itu seakan-akan ada yang menepuk bahu sebelah kanan. Dia itu seakan-akan bercerita untuk minta pertolongan. Kalau pernah ada kejadian dia beberapa hari dia ikut hanyut di kayak sungai begitu kan. Nah, karena kita memang tidak punya pengalaman untuk ke sana, dia seakan-akan memberitahu kita untuk menyampaikan ke orang-orang yang tinggal di daerah situ kalau posisi tubuhnya itu ada tersangkut di sekitaran dahan yang tertutupi dengan rimbunnya rumput tinggi ya Mbak, karena daerah alam terbuka. Jadi tapi mimpi itu seakan-akan nyata dan dia cuman sepintas, cuman berapa menit dia kayak menghampiri, tapi saat dia menepuk bahu itu sangat terasa sekali. Jadi karena kita berada di suatu tempat yang terpencil, jadi ada rasa takut, ada rasa ini nyata atau bagaimana. Jadi kita coba saat itu kita ada berapa orang itu coba diremuk diceritakan ya Mbak. Terus kita mencari besok paginya di mana tempat atau orang yang dituakan yang berada di sekitar situ untuk menyampaikan apakah memang ada kejadian seperti itu, apakah ada orang yang dicari pada saat itu dan belum ditemukan. Nah, karena saat itu kita tidak melangkah untuk mengiyakan atau mengingat dan dari mimpi itu ya. Nah, terus kita berjalan lagi.
Tidak selang berapa lama itu lagi, siangnya kita sempat break, didatangi lagi dalam mimpi. Dia itu datang lagi dengan mengatakan terima kasih. Dia mengucapkan terima kasih karena dia sudah datang ke mimpi kita, walaupun pada saat itu dia belum ditemukan jasadnya, tapi dia sudah mengucapkan seakan-akan di mimpi itu dia datang lagi dengan ucapan terima kasih karena dia sudah bisa datang di mimpi kita. Nah, pada saat itu kita sudah menyampaikan, dari teman-teman itu sudah menyampaikan dari mulut ke mulut, dan alhamdulillah dengan mimpi yang pertama dia datangin itu bilang dia tersangkut di ranting pohon yang besar. Ada tim SAR yang menemukan mayat perempuan tersebut. Nah, setelah ditemukan itu dikembalikan ke keluarganya. Setelah itu 1 minggu kemudian dia datang lagi dengan wujud yang lebih cantik, karena sebelumnya itu dia datang di mimpi kita itu dengan menepuk, itu kita tidak bisa lihat karena cuma tepuk dari belakang ya Mbak. Nah, pada saat dia datang itu di mimpi dengan sudah pakaian cantik, pakaian putih rapi, mukanya berseri, pokoknya tidak ada yang kekurangan di tubuhnya, itu tidak ada yang kita lihat. Dia begitu sempurna dengan dia mengucapkan, dia tidak berkata ya karena dia sudah orang meninggal, tapi dari cara yang kita bisa lihat di mimpi itu dia benar-benar mengucapkan banyak terima kasih karena sudah membantu menemukan jasadnya yang berapa hari itu dicari, termasuk tim SAR juga itu mencari, dia belum temukan. Nah, dia datang di mimpi kita itu berdua. Yang satu itu termasuk senior saya, memang pencinta alam yang sudah lama ya. Kalau saya itu hari memang baru, karena mungkin saat itu juga saya kaget karena kenapa saya yang didatangi dalam mimpi atau... Tapi sudah meninggal itu? Iya, sudah meninggal. Jadi saya sempat tanya senior, bilang kenapa saya sampai saya datang di mimpinya. Dia bilang mungkin karena kamu orang baru yang belum tahu situasi seperti ini. Saya bilang pada saat memulai juga itu kegiatan ini ya kita berdoa juga ya, tapi mungkin petunjuknya itu dikasihnya ke saya dan senior saya yang satu itu. Nah, setelah dikembalikannya itu seperti yang saya bilang tadi, dia itu datang dengan wajah cantik apa. Jadi pada saat itu siangnya kita tidurnya seperti ini ya, ada lagi yang menepuk. Dia menepuk lagi 2 kali, dia menepuk. Terus kita ini antara sadar dengan tidak sadar ya, dibilang tidur juga karena sempat kayak bangun ya. Terus kita melihatnya itu dengan tatapan kosong ke depan dia. Dia begitu cantik, berambut panjangnya sebegini rambutnya, mukanya cantik, pokoknya tidak ada yang luka begitu ya Mbak. Dia pakaian putih panjang. Terus dia tersenyum sambil dia tidak berkata, tapi dia seakan-akan mengatakan terima kasih buat kalian semua. Jadi sempat, aduh saya merinding teman-teman, sempat juga rasa takut itu ada karena sudah lewat dari mau masuk maghrib ya. Jadi orang itu yang kita lihat, perempuan itu dari perasaan itu dekat, terus dia menjauh sampai hilang. Terus pas dia hilang itu kita sempat kaget. Ibu yang punya warung itu langsung bilang jangan kaget dek, itu biasa di sini. Jadi pas yang punya warung ini bilang seperti itu, kita mengerti bahwa ibu ini mungkin sudah biasa lihat ya, cuman dia tidak pernah bercerita karena di situ juga dia tempat cari nafkah, mungkin dia lebih tahu lah apa yang dia harus lakukannya. Jadi sempat senior itu bertanya, ibu sudah lama di sini ya? Seperti itu dia jawabnya, sudah lama. Apa biasa ada yang begini? Dia bilang jarang-jarang, tapi memang biasa ada yang kalau orang yang lama ditemukan atau orang yang hilang tapi tidak ada beritanya. Dia itu biasa datang memberitahu, entahkah itu lewat mimpi atau dia biasa datang kayak nyata, memang dia kayak tepuk orang atau kadang dia kayak orang jalan, kayak ada dia colek. Bukan, kayak orang jalan bajunya itu kayak menghempas kena orang seperti ini. Jadi orang biasa kaget, dipikir angin padahal bukan ya. Ternyata itu salah satu ibu yang warung itu biasa memberi orang tanda kalau orang-orang seperti itu biasa ada minta tolong untuk di wilayah sekitaran situ. Karena
ibu ini sempat juga bercerita karena sebelum dia juga bikin warung-warung kecil di sekitaran situ, dia juga sempat seperti itu, suara tangisan, suara minta tolong, suara kesakitan. Di situ dia sering mendengar macam-macam suara di wilayah situ. Nah, dia mulai merasa sedikit berani ibu itu karena sudah mulai kadang ada pemuda pencinta alam, sudah mulai ada tim SAR biasa yang masuk. Jadi ketakutan dia seperti dulu-dulu itu tidak terlalu. Cuman kalau penampakan menurut ibu ini memang sering ada. Tapi ya seperti itu, ada yang datangnya baik, ada yang kayak menakuti. Jadi pada saat itu ya alhamdulillah yang kita temukan itu dengan dalam keadaan mimpi itu kayaknya orang baik juga ya, karena dia sempat mengucapkan banyak terima kasih. Dia menunjukkan di mana letak jenazahnya di sekitaran ranting pohon. Dia menepuk kita untuk memberitahu bahwa dia ada di situ, dan dia tidak pernah mengganggu kita selama perjalanan itu, cuman dia datang itu untuk minta tolong. Jadi pada saat itu Mbak, setelah kejadian itu senior saya yang membawa kita itu ya, yang pertama kali melihat saat perempuan itu akan pergi semakin jauh, saat dia pamitan, teman saya itu merasakan kayak dia mungkin karena kaget ya, dia kayak pada saat itu sakit. Karena ya itu tadi saya bilang belum pernah kita melihat yang seperti itu ya. Jadi ada orang yang dituakan di situ, dia kasih semacam dia ruqyah, dia bersihkan senior kita itu. Dia bilang kamu memang melihat yang nyata tadi, tapi kamu tidak apa-apa, cuman kaget karena melihat sesuatu yang bukan di alam kamu kan. Jadi senior kita itu diobati dan alhamdulillah dia sehat kembali. Nah mungkin sedikit banyaknya cuman itu yang saya bisa ceritakan. Kebetulan cerita ini memang sudah lama dan saya tiba-tiba mengingatnya dan ingin berbagi buat teman-teman pencinta channel Mbak Sutriani Aulia Cahya. Nah teman-teman, itulah tadi pengalaman dari narasumber Mbak Ika. Pada saat dia menjadi salah satu pencinta alam yang penuh misteri, teman-teman bisa terhibur dengan adanya cerita ini. Nah, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.